Hai, selamat datang. Di sini aku mau cerita sedikit soal pengalamanku mengikuti kegiatan PSU yang diadakan oleh kampus kita tercinta Amikom Yogyakarta. Halo, aku Maisa Vira Putri Herdana, bisa panggil Vira aja. Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Kampus Amikom Yogyakarta, Angkatan tahun 2022. Alright, so we gonna talk about PSU. Jadi PSU itu sebenarnya apa sih? PSU ini singkatan dari pelatihan super unggul, yaitu kegiatan berbasis NLP yang memang diadakan setiap tahun oleh Amikom untuk mahasiswa-mahasiswa baru. Kegiatan ini tuh bertujuan untuk melahirkan kembali ya peserta-peserta yang ikut agar bisa menjadi pribadi yang baru dengan kualitas diri dan mental yang baik, seperti itu. Nah, secara teknis kegiatan ini tuh kayak bimbingan gitulah, dengan tema yang berbeda-beda. Nah, karena mahasiswa Amikom yang baru yang masuk itu banyak banget, jadi kita dibagi jadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan tanggal PSU yang kita pilih nih. Nah, aku itu milih tanggal-tanggal PSU yang awal-awal, jadi masih masa-masa PPKM itu masih ketat sekali ya, jadi kegiatannya dilaksanakan secara online lewat Zoom. Kelompok-kelompok yang isinya 20-30 orang ini akan mengikuti kegiatan biasanya itu 4 hari. Berdasarkan cerita-cerita teman-teman aku ya, itu mereka 4 hari. Tapi di kasusku, entah kenapa acaranya itu dibikin cuma 3 hari. Tapi di hari terakhir kita ada 2 sesi gitu. Yang harusnya cuma 1, jadi ada 2, pagi dan siang. Untuk hari pertama itu temanya komunikasi efektif, kedua temanya sikap mental positif, terus yang ketiga yang sesi pertama itu membangun identitas diri, sesi 2-nya adalah goal setting. Nah, dilihat dari temanya aja sebenarnya kita tahu bahwa kegiatan ini memang dirancang ya untuk membangun mindset atau membangun identitas nih supaya mateng sebelum masuk ke kegiatan perkuliahan ini sebenarnya nanti gitu. Nah, hal yang menarik adalah aku gak expect kalau kita ini bakal disuruh gambar. Jadi memang kegiatannya itu setiap sesi akan dibimbing oleh seorang mentor. Nah, mentornya nanti sebenarnya kayaknya dosen-dosen Amikom sendiri sih. Ada beberapa mentor yang aku kenal dan beliau memang dosenku sekarang gitu kan. Nah, selama kegiatan beliau ini kan ngasih materi nih, memberikan penjelasan tentang konsep-konsep komunikasi efektif dan lain sebagainya. Nah, sembari beliau menjelaskan, mereka juga akan memberikan kita pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dalam bentuk gambar maupun tulisan biasa di sebuah kertas APS dengan spidol yang warna-warni gitu. Perlengkapan ini memang sesuatu yang harus kita siapkan dan wajib untuk dibawa gitu, dipersiapkan lah selama kegiatan berlangsung. Nggak expect aja gitu loh disuruh gambar gitu kayak anak TK sebenarnya, tapi lebih kalau aku sih ngerasanya kayak bimbingan konsultasi mental yang sebenarnya gitu ya. Nah, ini adalah hasil kegiatan PSU dan gambar-gambar yang aku buat ya selama kegiatan ya. That's something like this. Ada 4 lembar. Setiap sesi aku ganti kertas dan akan dikumpulkan juga gitu loh. Kita dikasih link Google Form gitu dan kita upload ini di sana. Sebenarnya acaranya itu sangat asik ya. Aku sendiri berpikir bahwa ini akan jadi kegiatan webinar biasa, bimbingan biasa. Ternyata kita juga disuruh ikut andil di dalamnya gitu, langsung praktek gitu kan. Nah, manfaat dari kegiatan ini menurut aku pribadi ya, itu aku bisa ngatur ulang pikiranku, bisa menata pikiranku yang memang sebelumnya ruwet gitu kan, karena di sini kita itu dibimbing untuk berpikir secara runtut, mulai dari menganalisa, mengobservasi masalahnya tuh apa,
terus kita breakdown penyebabnya apa gitu kan, efeknya apa, orang-orang yang terlibat itu kayak apa, dan gimana kita menyikapinya, solusinya seperti apa. Kita dibimbing untuk berpikir runtut dan jelas gitu loh. Buatku ini benar-benar jadi evaluasi diri ya, evaluasi pikiran juga, karena memang sebenarnya aku ini sudah pernah berkuliah di tahun 2021 di salah satu universitas negeri dan harus keluar karena beberapa alasan dan bikin kena mental juga ya. Jadi cara berpikirku mungkin sedang sangat ruwet gitu. Nah, melalui kegiatan ini itu seperti dibimbing, dibantu untuk menjernihkan pikiran kita yang sedang ruwet itu tadi, dan membuatku cukup membantu sih. Kita jadi tahu sebenarnya gimana sih masalah itu diproses untuk menemukan solusi ya. Nah, kita juga dibimbing untuk menyusun goal ke depannya, mau gimana, ke depannya mau jadi orang seperti apa gitu kan. Terus kita diajari bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, gimana kita menghadapi orang-orang yang mungkin gak enak gitu kan, maksudnya punya sifat-sifat yang bertolak belakang dengan kita, yang bikin kita kesel. Itu kita dibimbing untuk menganalisa hal-hal tersebut, dan bagiku itu sangat helpful sih sebagai orang yang overthinking parah dan pesimis seperti aku ini. Itu sangat membantu pikiran kita jadi lebih terbuka, kita lebih sadar diri lah, jadi bisa menempatkan diri sebagaimana seharusnya, seperti itu. Nah, gitu aja sih dari aku. Kita ketemu lain kali. Terima kasih.